Mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Yang namanya hidup itu pasti berjalan, bukan? Loh, saya tanya kok. Maaf, walaupun dia lumpuh, tetap berjalan pakai kursi roda. Hidup yang tidak berjalan itu artinya sedang koma. Loh, kok nggak percaya? Betul toh? Nah, jadi kalau kita hidup dan harus berjalan dan pasti berjalan, ke depan atau mundur? Kalau jalan, ayo dong jawab. Ke depan atau mundur? Iya, kalau mundur? Undur-undur. Iya. Nah, itu bahasa Indonesianya apa undur-undur itu? Tahu tuh binatang itu yang gali-gali tanah itu? Ya, saya masih kecil suka main itu, masukin semut, dimakan. Jadi berjalan itu adalah tanda orang hidup. Kalau berjalan pasti maju. Tapi fakta, saya tanya. Ya, fakta. Rata-rata manusia hidup itu senang maju atau senang mundur? Maju. Salah. Saya mau buktikan. Ternyata tidak banyak orang hidupnya itu mau maju. Sebab ingat yang dulu. Yang, oh nah baru ngerti itu. Ya. Yang dulu. Kenapa? Nostalgia. Nggak usah bagus-bagus namanya. Pokoknya dulu lah. Saudara sadar nggak? Sadar nggak? Setan itu berhasil. Waduh, kalau mendengar istilah setan berhasil, kok nggak enak sekali ya? Harusnya setan itu gagal dalam segala hal. Tapi faktanya mereka berhasil. Berhasil apa? Berhasil membuat banyak orang sulit melihat ke depan. Maunya ke yang dulu. Yang dulu. Nah, kalau ada orang hidupnya lihat yang dulu, yang dulu, yang dulu. Kenapa? Jadi kelihatannya sama warna, sama ini, jadi nggak lihat itu. Oh, pintunya mau ditutup oh, supaya bisa lihat. Nah, supaya ada. Oh begitu. Terima kasih Ibu Gembala. Supaya saya kelihatan lebih cakep belakangnya. Maaf, ini usul Ibu Gembala. Oke ya. Orang yang hidupnya selalu ketarik yang dulu. Ada 3 akibat besar. Tolong dicatat. 1, orang itu pasti susah tidur. Nah, yang ketawa itu hati-hati. Betul tidak, saudara? Kalau kita tidak memaksa diri kita untuk selalu melihat ke depan dan melihatnya yang dulu, susah tidur. Saudara tahu nggak? Orang yang sudah di tempat tidur berjam-jam tapi nggak bisa merem, itu malah capek. Betul tidak? Lebih baik kerja angkat-angkat berat sekalipun, sekalian. Betul? Kenapa? Karena pikirannya ingat yang dulu. Bayangkan sekarang sudah tahun 2022. Ada nggak orang hidup di tahun 74? Ngerti? Mungkin di tahun 1974 yang lalu. Maaf, ini saya cerita yang jelek. Rumahnya kebakaran. Pernah dirampok. Misalnya. Ini ada teman saya sekeluarga di Belanda. Satu hari, saya lupa tahun berapa. Mereka itu 8 kakak adik. Ya. Bersama mama mereka karena papa sudah meninggal. Bersama ponaan-ponaan. Total 27 orang. Berangkat ke Amerika jalan-jalan. Mereka nyewa satu motel. Kamarnya dibook semua. Malam kedua dirampok habis di Amerika itu. Nah, suatu kali saya ketemu salah satu dari anak mereka. Saya teman baik. Saya iseng, ayo kita ke Amerika. Kan kamu sudah punya paspor Belanda. Pasti gampang. Tiba-tiba dia bisa gemetar. Dulu kenapa? Trauma perampokan. Malam itu kamar mereka
semuanya. Rupanya perampok ini sudah ngitung. Yang Amerika kan ada motel-motel itu yang 2 lantai biasanya. Nah, berarti anak muda ini nggak bisa melupakan kejadian perampokan ini. Puji Tuhan, saya sampaikan firman Tuhan kepada dia. Pelan-pelan dia mulai berubah. Akhirnya betul satu hari saya bilang, nggak bisa. Kamu harus ikut ke Amerika. Bukan untuk jalan-jalan, untuk menyembuhkan traumamu. Bahwa itu cuma sekali kejadian, nggak ada lagi. Saya nemanin dia ke Amerika. 2 minggu kami di sana, pulang lagi. Nah lihat, aman bukan? Nah itu baru sembuh. Nah saya tidak tahu siapa di antara kita yang ada di sini, ya, siang ini, termasuk saudara yang ada di rumah ngikuti, ada yang di Eropa yang ngikuti juga, di Amerika ngikuti, yang ada di daerah lain di Australia. Siapa di antara saudara yang masih terus dibawa ke yang dulu, yang dulu? Hari ini Tuhan Yesus datang melepaskan kita semua. Amin. Hari ini. Tadi sebelum kami ke sini, kami mampir ke satu tempat. Nah, terus anak saya itu marah. Ini anak-anak lagi kumpul, main HP aja. Dimarahi saya. Terus saya bilang, ini loh, ada keluarga yang punya masalah. Bayangkan mama dengan anak bisa gegeran. Gara-gara janji. Nah, sebelum menikah, mamanya ini janji, kalau kamu menikah, mama papa akan kasih kamu sekian. Nah wajar anak ini lagi sudah punya anak satu supaya uang itu yang dijanjikan. Ternyata mama bilang, nah itu kan mama cuma guyon, enggak beneran, ribut. Tadi suratnya dikirimkan ke saya, bilang aduh ini kenapa ini keluarga, kok gara-gara itu aja. Saya marah dua-dua, anaknya saya marahi, mama papanya saya marahi. Untuk apa diurus? Sampai bilang ini kan diteruskan loh, ini bisa ke polisi, ke pengadilan, diampun. Cuma gara-gara uang segitu. Saya bilang pada mereka, selesaikan, nggak usah saling nuntut. Saya bilang anak ini ampuni papa mamamu. Nah saya minta orang tua jangan marah. Memang ada kata-kata yang nggak baik dari anak ini ke mamanya. Wah di situ orang sholat bilang muntah. Selesai. Nah itu karena ingat yang dulu. Maaf ya saudara, sini kalau ngomong ini mudah-mudahan nggak ada yang tersinggung. Anak-anak rata-rata baik, namanya anak kok. Tapi mantu-mantu, ngerti maksud saya? Belum tentu. Maaf loh saya ngomong ini. Tidak sedikit dalam fakta hidup keluarga. Maaf, orang tua masih hidup, tapi anak minta bagi warisan. Maaf, dalam beberapa kasus yang saya temui, biasanya mantu-mantu yang gosok. Ngerti nggak kata ini? Mumpung masih hidup, minta bagi warisan. Nah ini loh yang saya tanya, jangan ada yang marah. Biasanya keluarga kaya atau keluarga pas-pasan yang ribut masalah warisan ini. Nah, jangan jadi kaya-kaya, susah. Nggak ada yang aman. Bener loh. Yang pas-pasan itu lebih aman. Karena nggak ada yang diributin, nggak punya apa-apa. Rumah juga masih ngontrak. Maka itu betul kata Tuhan Yesus. Siapa yang susah masuk surga? Ya, maka itu doanya jangan Tuhan buat aku kaya. Wih salah itu, cepat masuk neraka nanti. Saudara ini fakta hidup. Maka itu hari ini mari kita betul-betul rendah hati. Apa yang menyebabkan di antara kita sulit maju? Karena ditarik yang ke yang dulu. Jujur ya. Maaf lagi sekali. Suami istri yang maunya rencana hidupnya enak, damai. Tolong jawab, bakal damai nggak keluarganya kalau salah satu ingat yang dulu. Dulu sih kamu nggak nurut aku. Coba kamu nurut aku, kita nggak ketipu. Pernah dengar ada orang ngomong begitu?
Pernah sekali. Dulu. Saudara, Tuhan gak mau kita hidup dengan masa lalu. Betul? Tuhan gak mau. Sudahlah. Walaupun rugi, ditipu, difitnah, dirampok, macam-macam. Daripada sakit-sakitan, gak bisa tidur. Betul? Apa sih? Percaya kita bisa dapat lagi kalau kita takut Tuhan dan kita rajin? Ya kok gak amin? Ya sudah. Nggak usah mikirin, sudah hilang. Nggak ada gunanya. Hal kedua, ada 3 hal yang saya katakan, orang yang hidupnya ketarik ke masa yang dulu. 1 tadi itu, susah tidur, betul. Nomor 2, penyakitnya banyak, maaf saya ngomongin. Betul. Yang pertama pasti asam lambung. Betul. Terus tekanan darahnya maunya tinggi terus. Karena beban itu. Lu betul? Yang dulu. Awas jangan sampai ada di antara kita. Amin. Suka ngomong begini. Ingat dulu 3 hari sebelum kita kawin, mama lu ngomong apa? Ya ampun. Loh, itu pernah terjadi loh. Berarti ini ngomongin siapanya? Mama mertua. Lah yang jadi anaknya tersinggung karena mama mertua sudah mati 20 tahun yang lalu. Masih diomongin lagi. Saudara, itu satu kejahatan. Jangan saya dikeroyok ya, saya cuma. Biasanya antara suami istri yang suka ingat-ingat yang lalu itu siapa, sama remaja, suami atau istri? Biasanya. Ayo jawab dong. Jujur, ayo. Ya udahlah, ngerti sendirilah. Oke, nggak usah jawab, ngerti sendiri. Itu ada di belakang. Sama-sama. Itu yang nggak fair. Loh, kok tertawanya toh? Maaf, ngerti sendiri. Saudara, kalau Tuhan berfirman seperti ini, kita harus menuruti. Coba kita buka Yesaya 43 ayat 18. Ini sudah, Yesaya itu ada 800 tahun sebelum Tuhan Yesus. Jadi kalau dihitung sampai hari ini, firman itu sudah 2800 tahun yang lalu kurang lebih. Yesaya 43 ayat 18. Ayo semuanya baca sama-sama. 1, 2, 3. Firman-Nya. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman murka Allah. Mengapa Papa berfirman hampir 3000 tahun yang lalu? Jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan jangan perhatikan yang dari zaman purbakala. Luar biasa ya firman Tuhan itu. Supaya hidup kita ini sehat, seger terus. Kalau saya punya istilah, tapi jangan marah. Sudah jelek, tambah jelek. Lu maaf, orang yang selalu ingat-ingat yang dulu wajahnya kayak apa? Ayo coba jawab. Orang hidupnya so ingat yang dulu wajahnya kayak apa? Monyet masih lebih cakep. Yang maaf. Loh betul tidak? Orang yang hidupnya ingat yang dulu terus susah senyum. Betul? Kalau susah senyum artinya manyun. Cemberut terus. Maka itu saya katakan, sudah jelek tambah jelek nanti itu. Kalau jelek cobalah cantik dikit atau cakep dikit aja. Itu dengan senyum, bukan dengan make up, bukan. Jadi orang yang tidak bisa melupakan yang dulu akan banyak penyakitnya. Betul? Kasihan orang seperti itu. Maka itu firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi sakit hati, kecewa, dendam, iri hati, putus asa, itu mengeringkan tulang. Kalau saudara punya kenalan dokter spesialis tulang, ortopedi, tanya mereka.
ternyata yang membuat tulang sering terganggu, kropos dan lain-lain, rematik, itu dibuktikan oleh dunia kedokteran. Kalau orang itu hatinya penuh kemarahan, penuh dendam, dengki, takut, khawatir. Bayangkan, dunia medis membuktikan. Maaf, jangan tersinggung. Dengar istilah apa? Osteoporosis. Ya, kropos tulang. Maaf. Siapa lebih banyak alami, perempuan atau laki? Perempuan. Maaf, ini ayatnya. Karena perempuan itu makhluk halus. Tapi bukan setan loh ya, bukan setan. Lo betul ngerti nggak? Kalau perempuan itu makhluk halus, artinya apa? Nggak disenggol, pecah sendiri. Cuma diliatin aja. Lo serius, ini dibuktikan oleh medis. Jadi osteoporosis itu bukan karena bawaan. Perempuan lebih sering kekurangan vitamin D, bukan. Karena hatinya itu. Maaf ya saudara. Maka itu kenapa? Ya, maka itu saya pakai istilah ini. Kalau ada wanita dua, itu lebih sehat loh saudara. Jangan bilang gak punya otak lah, aduh kasihan. Lo betul tidak saudara? Perempuan yang cuek, sudah cuek bebek lagi istilah orang Indonesia. Itu jarang sakit. Hai terus. Loh, kamu tuh nggak sadar tak? Orang tuh baru ngomongin kamu, biarin. Betul? Orang apa? EGP. Oh iya, emang kok pikirin. Serius. Oh denger dong, di sini kupingnya gimana belum denger? Loh, betul tidak saudara? Maka itu jadi orang double itu enak. Domingin orang nggak rasa kok. Padahal bukan budak loh, maaf. Betul? Bebaskan hati ini. Jangan dilempari sampah. Saya mau pakai kalimat ini. Jangan biarkan hati saudara dan hati saya jadi tong sampahnya setan. Nggak usah bilang setan. Siapa yang nggak marah? Kalau tetangga mau buang sampah, dibuang di tong sampah kita. Marah nggak? Nah, dibuang di halaman. Ya, pergi dibuang di halaman, Mbak. Tapi maaf. Banyak kita nggak marah ketika setan buang sampahnya ke hati kita. Loh, betul? Harusnya kita lebih marah kepada setan yang buang sampah ke hidup kita daripada tetangga yang buang sampah ke halaman rumah kita. Loh, serius. Saya punya istilah ini. Mendengar kata customer, pelanggan, klien, saudara mikir apa? Member. Lo ngerti nggak istilahnya? Artinya apa? Ya langganan gitu aja loh. Betul? Setelah mendengar ini semua, saya tanya kepada saudara. Kira-kira banyak nggak manusia jadi membernya setan? Loh, kok enggak? Betul? Kira-kira banyak nggak manusia yang bodoh-bodoh jadi customernya setan? Kata langganan ngerti nggak maksud saya? Apa itu? Ada hubungan. Ada hubungan terus-menerus. Setiap kali ada produk baru, member dikasih tahu. Subscribe. Ternyata banyak manusia bodoh. Ketika 1 kali, 2 kali setan melempar sampah ke hidup seseorang dan orang itu nggak bereaksi, sama seperti tetangga buang sampah ke halaman rumah kita atau titip sampah di tong sampah kita, sekali 2 kali kita diam, maka tetangga akan mikir apa? Boys, bukan, jadi langganan. Lo betul nggak? Maka kok punya sampah titipin karena kita diam. Maaf. Betapa bodohnya kita yang jadi membernya setan. Ada barang baru kita dilempari. Maaf. Gobloknya kita kok diterima.
Setuju saya ngomong ini? Bodohnya kita. Siapa ngikuti kasus polisi nembak polisi di Indonesia? Sudah 2 bulan ini. Naomi. Saudara, harus itu perkaranya sebentar. Karena dilapori. Betul enggak? Kupingnya tipis. Karena dilapori. Ibu dilecehkan. Loh padahal enggak. Ngerti enggak? Itu sampah yang dilemparkan. Dan terjadi kasus yang mengerikan, hancur semua. Maka itu jauh lebih indah kalau kita hidup karena apa kata Tuhan. Amin. Daripada kita hidup apa kata orang. Betul? Tapi banyak enggak manusia hidup karena kata orang. Nah, contoh ada orang punya hutang. Gara-gara orang ngomong. Pernah tahu nggak kasus seperti itu? Contoh kecil. Anak mau menikah. Dan sebagai orang tua saya memutuskan nggak usah pesta. Tiba-tiba ada keluarga A, keluarga B ngomong, loh, kamu mau mantu kok nggak pesta? Nanti orang ngomong apa? Dengan ngomongnya kecil loh itu. Betul nggak? Nah, saya punya resep. Kalau orang ngomong begitu, saudara jawab, oh, jadi pengen pesta kamu. Ya udah kamu yang pesta, kamu yang datang. Lu betul tidak? Karena orang yang bodoh, maaf, mendengar kata itu, wah di rumah ribut. Lihat itu, kok kita nggak pesta? Nanti orang ngomong apa? Malu kita nanti. Padahal uangnya pas-pasan. Akhirnya, ngutang. Ada lagi yang bodoh. Jagakan amplop. Betul? Hampir nggak pernah ada orang nikah ngarepin amplop balik modal aja enggak. Betul atau tidak? Yang pernah mantu itu ya. Ya orang dalam amplop, masa yang jaga tamu lihat dulu isinya berapa? Oh nggak tahu aja. Kan nggak mungkin, betul? Nah ini loh contohnya. Nggak usah hidup karena kata orang. Lebih baik kita hidup apa kata Tuhan. Berapa banyak suami istri bermasalah karena ada orang nganggur, orang iseng WhatsApp yang enggak. Lu ibu masa nggak tahu bapak itu begini begitu loh bu. Ngerti maksudnya? Jadi ngomongin siapa? Ngomongin suami. Nah kalau istri kuping tipis, nggak ngecek, bisa perang itu. Lah suami nggak ngapa-ngapain. Maka itu saudara ambil keputusan mulai hari ini. Jangan jadi membernya setan. Setuju? Sudah putuskan member itu. Kan bisa putus dong. Nah setelah subscribe ya unsubscribe aja sudah selesai. Nggak ada urusan lagi. Aduh. Apa yang terjadi kalau papa mama hidupnya seperti itu? Anak-anak jadi korban. Betul tidak? Karena papa mama resah di rumah. Unrest jadinya suasana rumah. Ributin hanya karena kata orang saja. Kasihan anak-anak. Setuju ya? Maka itu firman ini kita harus pakai dalam hidup kita. Lebih baik kita simpan firman daripada simpan kata orang. Amin. Firman itu obat. Firman itu makanan. Firman itu kekuatan. Wih, segala-galanya. Jadi, kalau ada di antara kita hanya ngumpulin kata orang, maka kata Tuhan tidak punya tempat di hati kita. Sebab tempatnya sudah hancur penuh. Katanya. Lah orang ngomong kan gak ada pajaknya. Ngerti gak maksudnya? Artinya? Gratis. Mau ngomong apa aja terserah. Dulu saya pernah mikir, kalau ribut, gereja itu ribut. Ada yang suka ngadu domba di dalam. Betul enggak?
Ini gosok sana ngomong sini, wih jahat loh saudara. Pertemanan jadi pecah. Hanya ada mulutnya ember itu. Tahu kata itu? Asal ngomong saja. Nah itu kok dipercaya. Maka itu waktu saya usul, siapa yang bisa usul ke pemerintah ya? Ngomong tuh harus bayar pajak, pasti aman. Setuju gak saya ngomong itu? Weh, kalau ada negara rezeki orang ngomong, aman. Karena tiap kali mau ngomong mikir bayar berapa ini, bayar berapa. Ya, sayangnya nggak ada negara rezeki orang ngomong. Itu sumber setan. Maka itu dalam Matius 5 tuh Yesus berkata, kalau iya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Selebihnya dari si jahat. Nah, itu loh saudara, ini jelas. Ngeri. Hal ketiga, apa yang terjadi pada orang yang tidak mau melupakan masa lalu? Yang pertama tadi susah tidur. 2, penyakitnya banyak. Nomor 3, dia akan menderita sampai dia meninggal. Betul tidak? Karena terus ingat yang dulu, ingat yang dulu. Capek. Maka itu kalau Papa berfirman kepada kita, firman-Nya, jangan ingat-ingat hal yang dahulu dan jangan praktikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ya sudah. Kita lihat ke depan. Papa menyediakan hal-hal yang luar biasa. Amin. Wih, ini dahsyat sekali. Inilah cara kita hidup di dalam berjalan bersama dengan Papa yang baik. Kita lihat ayat yang berikut. Supaya kita makin kuat, makin sehat, makin hidup benar di hadapan Tuhan. Lukas 7. Ayat yang kedua dan ketiga. Lukas 7 ayat 2 dan 3. Ada seorang jenderal. Sayang namanya nggak disebut oleh Lukas. Tinggal di Kapernaum. Berarti jenderal ini bangsa Romawi. Penjajah Israel. Tapi hebat jenderal yang seharusnya nggak percaya Tuhan. Ayat 2 baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya, di situ ada seorang perwira. Ya, punya seorang budak yang sangat dihargainya. Terus? Nah, hamba itu sangat sakit keras, hampir mati. Kalau sekarang mungkin cancer, yang mungkin hepatitis atau COVID yang sudah berat, hampir mati. Terus ayat berikut. Nah, ini stop dulu. Kalimat ini perlu jadi perhatian kita. Kalimat pertama ayat 3. Ketika perwira itu ngapain? Mendengar tentang Yesus. Saudara, ini luar biasa. Ayo jawab jujur. Kalau kita, ya, yang sudah percaya Yesus ini, dengan perwira itu, jenderal itu nggak percaya Yesus, secara fakta, kita atau dia yang lebih banyak dengar tentang Yesus? Ya jelas kita, karena kita percaya. Perwira ini mungkin baru 2-3 kali dengar tentang Yesus. Tapi luar biasa. Begitu dia dengar tentang Tuhan Yesus, dan dia tahu budak, slave, bukan servant. Tahu bedanya ya, budak dengan pembantu. Sakit keras hampir mati. Maaf ya, jangan tersinggung. Kita balik ke Indonesia. Tiba-tiba suatu hari salah satu pembantu kita divonis dokter, wah ini penyakit berbahaya. Maaf, walaupun kita Kristen, maaf. Wajar enggak kita bilang, Bi, ini gaji 3 bulan, yang agak pelit. Yang agak pelit, Bi, ini gaji setahun. Pulang ya. Loh, betul enggak? Wajar enggak? Loh, saya tanya wajar tidak? Iya dong. Daripada dia mati di rumah kita bikin repot. Padahal kita dengar tentang Yesus, karena kita Kristen. Tapi tidak dengan perwira ini. Ketika dia dengar tentang Yesus,
Baca selanjutnya. Ayo, ayat 3. 1, 2, 3. Nah, ia menyuruh orang mencari Yesus untuk datang ke rumahnya supaya Tuhan Yesus menyembuhkan. Ingat, Yakobus berkata iman tanpa perbuatan mati. Nah, perwira ini dengar tentang Yesus. Berarti dia punya iman enggak? Ada. Maka itu dia bertindak, carikan dia supaya budakmu ini enggak mati. Ayo kita bongkar. Sebagai jenderal penjajah, mudah atau susah cari budak baru? Tidak, sulit. Ayo, mudah atau susah? Mudah. Dia penjajah, punya otoritas. Ngapain dia repot-repot untuk menyembuhkan yang sakit? Cari aja yang baru. Tapi tidak. Saudara, inilah iman yang luar biasa. Seringkali, maaf, jangan tersinggung, kita dengar tentang Yesus, tapi sulit beriman untuk menolong orang lain. Betul? Seringkali iman itu hanya untuk keluarga kita, untuk anak kita, untuk mertua kita. Setelah anak mertua, untuk anjing, untuk kucing. Karena kucingnya mahal, anjingnya mahal. Untuk ikan koi. Maaf, ada yang begitu? Wah, saya beriman Tuhan, anjing saya sembuh. Maaf, nggak salah. Tetapi kalau kita ingin punya iman seperti perwira itu, cari tetangga, cari orang lain yang nggak ada hubungan dengan keluarga, yang sedang perlu pertolongan Tuhan Yesus. Kita kenalkan kepada mereka siapa Yesus. Ini iman yang benar setelah mendengar. Ini ilustrasi saja, ya. Balik aja ke Indonesia dulu ya. Kalau di Sydney agak susah contohnya. Suatu hari ada warung baru buka, tapi bukan Joy Cafe, enggak ada. Nah, yang nggak tahu nggak usah tahu apa itu. Pokoknya dulu di Sydney, Chinatown ada Joy Cafe. Sayang dulu saya belum kenal Mega dan Agung, padahal saya sering makan di sini. Ya, nggak tahu yang salah siapa, saya atau dia. Sorry. No, saya kalau ada tamu-tamu dari Indonesia, pengen masakan Indonesia, saya pasti ajak ke Joy Cafe. Enak ya masakannya, Tom? Masih ingat ya? Ya enak, murah lagi. Saya belum kenal ya, Oke. Tiba-tiba satu hari ada berita, ada warung baru buka di situ, masakannya enak-enak. Tapi ada yang nggak percaya, ya rugi sendiri, gitu aja. Saudara, iman datang karena firman. Roma 10 ayat 17. Ya, iman datang karena mendengar firman Tuhan Yesus. Nah, perwira ini mendengar tentang Yesus. Dia bertindak. Sama. Ya, ini orang yang kuping tipis dan suka tersinggung. Loh, kamu tuh gak tahu tak? Kamu tuh diomongin loh orang itu. Ngomong apa? Begini begitu. Padahal belum tentu benar. Loh, betul tidak? Oh, cuma orang ngomong, kan gak ada pajaknya tadi. Tapi orang yang kupingnya tipis, hatinya kayak tahu Jepang, gampang tersinggung. Reaksinya apa? Gak cuma marah. Orang Surabaya bilang, mana orang yang tak labrak dia. Mereka kata itu, aku mau cari dia. Kenapa dia ngomong begitu? Lu padahal cuma katanya. Ngerti contoh-contoh ini? Maka itu hidup kita sebagai murid Tuhan Yesus. Hidup kita sebagai anak-anak Papa di surga. Bertahun-tahun. Misalnya saudara tinggal di Sydney, sudah tua, terus ada yang tanya, jadi Om Tata tahun berapa mulai percaya Yesus? Pokoknya Harbour Bridge belum dibangun. Wah, 90 tahun lebih. Harbour
Progres dibangun tahun 33. Loh, bukan itu maksud saya. Berarti sudah lama nggak jadi Kristen. Udah lama sekali. Tapi kok nggak pinter-pinter. Ini masalahnya. Ngerti? Karena cuma dengar, tidak melakukan firman itu. Mengapa hanya dengar tidak melakukan? Karena kebanyakan ngumpulin kata orang. Betul? Sehingga kata Tuhan gak ada tempat. Saudara, ini hal-hal gampang dalam hidup kita. Maka itu kalau ada Pak Gembala tanya, coba ya Ibu Gembala, Ibu Ruth, Pak Gembala, Pak Sam, sekali tanyalah jemaat. Saudara-saudara, khotbah saya 2 minggu lalu apa ya? Loh, saya belum tanya kok jadi jawab lupa. Ini orang-orang, saya belum tanya. Berarti lupa bener ini Pak, saya belum gimana. Tapi coba khotbah mama mertua 30 tahun yang lalu. Ingat? Nah itu dia aduh Tuhan. Masa khotbah 2 minggu lalu lupa, khotbah 30 tahun lalu ingat. Karena yang khotbah mama mertua. Ngerti maksud ini? Maka itu kenapa kita nggak pintar-pintar jadi murid Yesus? Karena yang kita kumpulin bukan kata Tuhan. Mulutnya orang itu. Stoplah, saudara. Orang ngomong apa saja, ampuni. Belum lama loh, belum lama. Ada yang tanya saya ini. Ada orang yang saya pernah tolong dan semoga saya nggak ungkit-ungkit. Tiba-tiba nggak tahu kena apa. Dia bisa benci saya, marah saya. Dan dia mau laporkan saya ke KPK. Karena saya dituduh menggelapkan uang persembahan jemaat. Bayar. Ini orang saya kenal dari tahun 80-an yang lalu. Saya nggak balas. Justru yang marah orang lain malah. Loh ngapain kamu marah? Saya yang dituduh kok. Ya tapi nggak bisa begitu, nggak usah balas. Diam. Nah hal-hal seperti itu saya nggak pernah masukkan ke dalam hati. Nggak pernah. Saya tetap memberkati dia. Saya tetap mengasihi dia. Tidak ada sedikit pun rasa jengkel saya. Enggak. Rugi kalau saya jengkel. Saya nggak bisa melihat Tuhan nanti. Kok tidak mengampuni. Betul ya? Maka itu stop. Nggak usah ngurusin kata orang. Yang penting kita tidak seperti yang mereka katakan. Ya, itu saja. Nanti waktu yang akan membuktikan. Nggak usah diri kita sendiri. Nggak usah bela diri. Maka hidup akan tetap sejahtera. Akan tetap damai dalam hidup kita. Betul ya? Jauh lebih indah kita menyimpan firman daripada menyimpan kata orang. Nggak usah. Supaya kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Hati ini bersih. Nggak jadi tong sampahnya setan. Ingat itu. Sudah berapa kali kita mendengar tentang Yesus? Harusnya ada sesuatu yang kita lakukan dalam hidup. Amin. Amin. Karena mendengar sesuatu itu langsung bereaksi dalam hidup kita. Ayo kita jadi yang benar. Nah, saya beri contoh lagi beberapa. Saudara punya teman baik, ya, punya teman baik. Tiba-tiba suatu hari ada orang yang teman baik kita itu nggak kenal orang itu siapa. Tapi namanya teman baik, kita cerita. Kamu tahu nggak? Tiba-tiba orang itu, waduh begini begitu kepadaku. Ya nggak kenal ini. Wajar nggak? Sebagai teman baik dia ikut marah. Lu wajar tidak? Wajar dong ya, ingin tahu.
Di sini salahnya. Saya tanya, apa yang terjadi dengan teman baik kita? Suatu hari ketemu orang itu. Ngerti maksudnya? Ini loh bahayanya dengar. Maka itu kalau ada apa-apa, nggak usah ngomong, diam saja. Istri saya istri yang luar biasa. Saya sayang dia, saya mengasihi dia. Maka itu saya nggak pernah buangin sampah ke hidup dia. Ngerti maksudnya? Hal-hal yang nggak penting, saya nggak mau cerita kepada dia untuk apa. Maka itu suami istri, ini contohnya. Ayo saya tanya, kira-kira teman baik kita ini kalau ketemu orang yang kita ceritakan, muncul apa sikapnya? Itu langsung curiga. Curiga, menghakimi. Oh ini tuh bajingan itu. Loh, betul tidak? Benar. Akhirnya kita buangin sampah ke dia. Padahal dia nggak tahu apa-apa, kenal juga kagak. Jahat nggak kita? Nah, kita meracuni hatinya. Nah ini yang tukang gosip dengar baik-baik ya. Tukang bakso masih lebih enak, saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Di sini tidak ada. Enggak ada ya daripada tukang gosip. Awas. Tukang gosip itu paling seneng kalau ada berita dengan bumbu. Ini dapat dari sumber yang bisa dipercaya. Betul? Biasa tukang gosip gimana? Oh iya, apa itu? Ayo muncul, ayo. Betul? Tapi janji ya, jangan kasih tahu orang lain. Ada sudah jawab. Embel orang lain. Lepaskan sepatu muda dia. Untuk apa? Tampar pipi kirinya 13 kali, pipi kanan 14 kali. Lu kan bonyok, saya bilang. Lu kenapa? Dengar baik-baik. Yang dia minta orang lain jangan tahu. Nah, saudara orang atau bukan? Loh, kok tertawa? Saya tanya dulu. Saudara orang atau bukan? Loh, saya tanya kok. Yang diajak ngomong, aku beritahu kamu tapi jangan kasih tahu orang lain. Ini orang atau bukan diajak ngomong? Ya udah, begitu tampar dia. Aku juga orang tahu. Kalau orang lain nggak mau tahu, aku juga nggak mau tahu. Tampar dia. Nah, maka itu goblok yang tukang gosip ya begitu. Loh, ngerti enggak? Untuk apa kita kulaan yang enggak? Tahu kata kulaan? Ya untuk apa? Saya ulangi lagi, maka itu sering kali kata Tuhan gak ada tempat di hidup kita. Karena tempatnya dipakai untuk kata orang, rabis, gosip. Stop. Setuju? Loh, saya tanya setuju? Ya harus, soalnya bodoh terus kita ini. Maaf, ini contoh lain lagi. Suatu hari, saya pernah ngomongin di tempat lain. Suatu hari kita lagi tunggu bus, tunggu apa, seseorang. Tiba-tiba ada orang lewat. Anjing lu, marah nggak? Wajarnya aja, marah nggak? Nah, jangan. Karena kita bukan anjing. Nah, ketahuan. Kalau ada orang ngomong anjing lo, tanya, anjingnya yang mana? Lo kok gak amen? Lo betul enggak? Lo ini lo banyak kita tersinggung tadi. Biarin dia ngomong anjing asal kita bukan anjing. Nah yang lucunya, anjingnya pun gak ngomong anjing lo. Apa reaksinya? Guguk. Guguk enggak lah, kok guguk. Loh, saya tanya cepat jawab. Anjing beneran saja. Kalau domeng anjing lo, ya sudah. Diam aja juga. Lah itu dia tetap tidur. Diam. Anjing asli aja nggak terpengaruh. Masa anjingnya bukan anjing kok terpengaruh? Maaf. Aduh, ternyata kita ini banyak yang bodoh Tuhan. Aduh. So jauh-jauh pindah Australia kok nggak tinggal. Maaf. Lu ya ini hal-hal kecil loh saudara. Tapi seringkali kita kalah. Setuju? Maka itu jadilah pintar di hadapan Tuhan. Kapan kita dikatakan pandai? Efesus 5 ayat 17. Ya, coba.
Efesus 5 ayat 17. Bentar lagi selesai. Kami akan ke Woodcroft. Sudah tahu. Jam 5 toh. Setengah 6. Oh ya, Ya, kalau betul. gitu plenty time baru jam. Oh gitu, aduh, Pak Kebana bilang masih banyak waktu. Udah nggak apa-apa sampai besok, kuat kan? Udah, Efesus 5 ayat 17. Wih, ini firman gak enak sekali. Bagi Papa di surga, orang bodoh itu bukan orang gak bisa baca tulis, bukan orang gak sekolah. Tapi ini, udah baca? 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Ulang-ulang, kok nggak serentak, mana suara yang lain yang bawa kita. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah saya bodoh, tetapi usahakanlah supaya mengerti kehendak Tuhan. Saya bilang begini contohnya ini. Kalau kita sebagai papa mama punya anak, ternyata anak kita itu lebih ngerti kehendak tetangga. Kenapa? Kenapa sih? Tanya apa? Enggak. Enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa sih. Gak usah takut, saya akan jawab. Oke, dengerin. Maka itu firman ini jelas. Jangan kamu bodoh. Ternyata bagi Papa di surga, kita ini bodoh bukan karena nggak berdoa, bukan karena nggak doa puasa, bukan nggak doa pagi, bukan karena nggak baca Alkitab, bukan. Ketika kita sebagai anak-anak dari Papa yang baik nggak ngerti kehendaknya, ilustrasi tadi harus kita miliki. Sakit hati kita kalau anak kita lebih ngerti keinginan tetangga kita. Nah terus kamu ngapain di rumah dengan papa mama ini? Nah, saya teruskan. Jujur jawab. Sebagai anak-anak papa di surga, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, maaf ya, jangan tersinggung. Kita ini ternyata lebih ngerti kehendak setan atau kehendak Tuhan. Maaf saya tanya. Betul? Ini satu kejahatan. Untuk apa kita ingin tahu kehendak setan? Untuk apa kita ngurusin omongan orang? Enggak terima. Mana rumahnya? Aku datang. Untuk apa? Jauh lebih indah kalau mulai hari ini semua kita memutuskan. Aku hanya ingin tahu kehendak Papa di surga. Amin. Maka hidup ini damai, hidup ini luar biasa. Betul? Sekian puluh tahun kita jadi Kristen saja. Ayo coba hitung, baru berapa persen kita ngerti kehendaknya. Tapi kenapa kita sibuk ngerti kehendak setan? Tersinggung, cemburu, sakit hati, kecewa, putus asa. Ampun dah. Setuju saya ngomong ini saudara? Ayo hari ini kita berubah. Amin. Terus berusaha. Tetapi usahakanlah kamu supaya mengerti kehendak Papa di surga. Jangan bodoh. Masih banyak kehendak Papa kita yang kita belum tahu. Ayo kita usahakan cari tahu dengan rajin bersekutu, baca Alkitab, dengar khotbah, ke gereja bersama-sama fellowship, rajin supaya kita tahu kehendaknya. Begitu kita tahu kehendaknya dan kita melakukan, hidup ini luar biasa. Amin. Sama seperti kita ke dokter. Apa yang terjadi kalau nasihat dokter kita nggak turuti? Tambah sakit. Itu yang terjadi dengan kita. Kita dengar khotbah, dengar firman Tuhan, tapi nggak pernah nurut. Pasti sakit. Jadi mulai hari ini ayo ambil keputusan untuk kita mau tahu kehendak Papa di surga. Suami istri yang rajin bertengkar, ini ada nggak? Lalu saya tanya, ada nggak suami istri rajin bertengkar? Lalu saya tanya,
Saya tanya, ada tidak suami istri rajin bertengkar, bukan rajin berdoa? Saya tanya, ada tidak? Kan saya nggak tanya saudara, saya cuma tanya yang tersinggung dulu. Lalu saya tanya, ada nggak suami istri rajin bertengkar? Banyak. Betul? Nah, hari ini suami istri yang rajin bertengkar karena dua orang itu nggak saling tahu keinginannya apa. Betul tidak? Kalau suami istri sehati, sepikir, ya, sejalan, wah hidup itu luar biasa loh. Betul? Aman, saling ngerti, jangan nuntut. Suami nggak bisa berkata gini, kita sudah menikah hampir 40 tahun, lu kok nggak ngerti gua sih? Aduh. Ada nggak suami istri seperti itu? Sama. Aduh banyak lagi. Itu artinya dua orang itu tiap hari di rumah ngapain? Lo betul nggak? So 30 tahun lebih menikah, 40 tahun lebih menikah, kok nggak saling tahu? Pernah lo ada suami istri ribut? Ini lagi berdua, nggak ada orang ketiga. Maaf ini yang satu tuh nggak suka dikentuti. Oke. Tiba-tiba lagi berdua. Bang. Bertengkar. Yang kentut ini siapa? Loh, kalau bukan kamu ya dia. Dua orang di situ kok ribut ya. Pernah tau ada yang seperti itu? Nah itu loh, berarti nggak kenal. Iya. Saya Tuhan kasih ilustrasi seperti itu. Ya kita tertawa dulu lah supaya tertawa ditanti bisa kentut terus. Maaf. Dengar ya, Roh Kudus pernah kasih saya ilustrasi ini. Masalah itu pasti nggak enak, bukan? Betul? Diomongin orang nggak enak, dituduh, difitnah nggak enak. Pokoknya namanya masalah itu nggak enak. Suatu hari Roh Kudus ngajar saya gini, Daniel, kalau semua orang menganggap masalah, menganggap kata-kata orang, pokoknya apa saja. Maaf ya, saya pakai contoh ini. Seperti bau kentut. Nah, saya tanya, paling lama orang kecium kentut itu berapa? Paling lama? Jangan bilang jam. Kalau sampai ada bau kentut sekian jam, hidungnya yang rusak. Lo betul? Maka itu, ayo mikir, kira-kira berapa detik? Nggak menit loh. Iya toh? Loh, pernah satu lift ada orang kentut? Ya ampun, pasti lantai berikut keluar dulu sudah. Jangan di dalam. Nah, ini loh masalahnya, bodohnya kita itu. Ngerti? Loh iya atau tidak, saya tanya kok. Maka itu kalau saudara ingat terus yang dulu. Itu artinya kentut tahun 74 masih kecium sampai tahun 2022. Itu hidung luar biasa. Amin. Jadi seneng nggak kalau ada masalah dianggap kentut? Loh, saya tanya, kamu itu seneng nggak kalau ada masalah dianggap kentut? Iya. Kenapa? Cepat pulang. hilang. Selesai. Kecuali apa? Ya, tapi kan nggak berjam-jam juga toh, ya nak. Ini tuh setinggi-tingginya gedung. Masa ada lift sampai 1 jam? Langsung nggak balik itu. Iya nggak balik itu. Langsung ke surga sudah. Ngerti nggak ilustrasi ini? Maka itu kalau kita hidup dengan pengajaran firman, hidup itu enak. Betul? Yakin? Tolong pulang nanti saling ingetin. Maka itu kalau ada suami bilang, ingat yang dulu, istri bilang, tanya, itu tahun berapa? Betul? Kentut tadi pagi, sore sudah hilang lah. Maksud diingat-ingat terus, maaf ya, saya kasih contoh yang jorok. Tapi ini fakta. Bagian terakhir.
Saya mau kasih 3 kata ini. Disakiti, tersakiti, menyakiti. Bahasa Inggrisnya apa itu? Disakiti, menyakiti, tersakiti. Oke ya, nanti cari bahasa Inggrisnya, kasih tahu saya. Mana yang benar? Menyakiti, disakiti, tersakiti. Ayo, mana yang benar? Disakitin kata tante. Semuanya salah. Betul. Saya buktikan. Woi, maka itu hidup dengan Roh Kudus itu enak sekali. Banyak ilustrasi yang gampang-gampang. Jadi, disakiti, tersakiti, menyakiti. 3-tiganya salah. Kenapa salah? Berarti orang itu yang hatinya sedang sakit. Belum ngerti. Oke, saya terangkan. Saya dapat ilustrasi ini gampang sekali. Saya tanya, siapa pernah ngalami di salah satu jari tangan kita itu ada goresan kecil sekali, bahkan kita nggak rasa, tapi rasa waktu dikasih makan soto kita meres jeruk. Aduh, betul? Om mau minum om? Oh, enggak. Lu betul tidak, saudara? Lu saya tanya ya atau tidak? Nah, orang yang 10 jarinya nggak ada luka, meres jeruk 1 kilo, rasa sakit nggak? Pegel. Dan jeruk rasanya 1 kilo. Lu ngerti tidak, saudara? Nah, ternyata ngerti ya? Kalau saudara masih bisa tersakiti, disakiti, pasti menyakiti orang. Padahal yang sakit, loh. Padahal yang sakit siapa? Diri sendiri. Kok gak amin semua tuh ini? Amin, amin. Ini hikmat yang luar biasa dari Roh Kudus. Jadi kalau masih ada orang gampang sakit hati, bukan orang itu yang salah. Kita diri sendiri. Jangan nyalakan jeruknya, goblok. Betul? Jeruknya nggak salah. Bantinglah jeruk itu. Dia ngapain? Dia balik. Dia macam. Oh, dia nggak salah kok. Jarimu yang ada luka. Jangan salahkan aku. Jadi orang mau ngomong apa, mau teriak apa, kalau hati ini nggak sakit, Nggak efek. nggak efek. Ayo hari ini kita minta Tuhan menyembuhkan hati kita. Apalagi kalau ada suara perasaannya kayak tahu Jepang, halus sekali. Tahu Jepang, ya. Hari ini berubah. Maka itu yang suka bertengkar, ayo kita sembuh hari ini dengan cara mengampuni. Amin, sederhana, mengampuni, gratis lo ngampuni itu, betul? Nggak perlu kita beli di toko mana, nggak perlu, gratis dari Tuhan. Maka kalau hidup kita seperti ini, tiap hari, lo betul nggak? Tiap hari merasakan surga, tidurnya nyenyak sekali. Amin, makan nggak makan, pokoknya tidur. Lu kenapa tertawa? Makan malam itu nggak sehat loh, saudara. Jadi kalau sudah malam-malam lapar, tinggal tidur saja, jangan dimakanin, nggak sehat. Malah nggak bisa tidur karena waktunya istirahat bekerja. Tidurlah, besok bangun baru kita makan. Amin. Saya ini Roh Kudus luar biasa. Dulu, kira tahun 80-an awal, Roh Kudus beri saya pengertian. Saya nggak ngerti kalau itu benar. Jadi gini, dari tahun 80-an itu Roh Kudus bilang saya, Daniel, kalau pagi jangan makan yang buatan orang. Nah, bingung tuh, apa itu? Ya makanan itu, roti, nasi, semuanya, soto, rawon. Terus kalau pagi bangun makan yang buatan Tuhan, buah, sayur, tapi yang mentah ya, jangan yang dimasak. Itu dari tahun 80-an saya sudah biasa. Ternyata Roh Kudus itu luar biasa. Itu sehat. Nah, setelah berapa saat
makan buatan Tuhan, apa saja lah, pokoknya buah, pisang, gampang lah, buah ada di mana-mana. Biar dicerna dulu, setelah itu baru makan yang buatan orang. Saya baru ngerti 20 tahun terakhir, oh ternyata itu. Hebatnya Papa kita. Maka itu bergaul dengan Papa di surga, hidup ini luar biasa. Jangan bergaul dengan orang tukang gosip. Setuju? Kalau saudara punya teman tukang gosip, supaya nggak gosip, ajak makan, isi mulutnya supaya nggak ngomong. Tapi yang bayar kita dong, jangan suruh. Tuhan memberkati kita semuanya. Jadilah orang-orang hebat. Pak Gembala, silakan.